hebat, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Ros dalam pembelajaran literasi untuk kelas 9. Dan untuk kesempatan hari ini, Bu Ros akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas tentang macam-macam literasi. Kalau kemarin kita membahas tentang literasi baca tulis dan literasi numerasi, maka untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang literasi sains. Satu pertanyaan untuk kalian. Apakah rumah kita masih menjadi penyumbang sampah yang paling banyak? Nah, apabila pertanyaan ini bisa kalian jawab dengan jawaban ya, maka literasi sains belum berjalan di rumah kalian. Untuk lebih paham seperti apa sih literasi sains itu, silahkan simak video berikut ini. Di tangan 4 mahasiswa Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang, limbah minyak dimanfaatkan menjadi pengharum ruangan. Ide mengubah limbah menjadi produk bermanfaat lahir atas keprihatinan mereka melihat minyak yang mencemari lingkungan. Di Kota Malang sendiri kan banyak sekali ada restoran, kemudian warung-warung makan yang dia itu banyak menggunakan minyak goreng. Dan kebanyakan minyak goreng yang sudah 5 kali digunakan itu mereka tidak menggunakannya lagi dan kemudian dibuang. Nah, kami berempat itu berpikir bagaimana caranya mengubah minyak jelantah yang tadi yang sudah tidak layak pakai itu bisa digunakan lagi. Biasanya minyak digunakan untuk pembuatan sabun. Setelah penelitian selama 6 bulan, minyak bekas ternyata bisa dijadikan bahan pengharum ruangan. Tahap pertama, minyak jelantah terlebih dahulu dijernihkan. Minyak jelantah direndam dalam arang tebu selama 2 hari, agar kadar asam lemak jenuhnya mencapai 0,9. Minyak dengan kadar tersebut bisa menggantikan natural oil sebagai bahan utama pembuatan pengharum. Di pasaran, natural oil dijual Rp30.000 per liter, sementara minyak jelantah gratis. Selanjutnya minyak dicampuri zat kimia seperti bubuk jeli, pengawet, lilin, pewarna makanan, dan aroma. Setelah dimasak, adonan pengharum kemudian dicetak. Produk ciptaan 4 mahasiswa ini diberi nama Mijel, berasal dari singkatan minyak jelantah. Guna penelitian lanjut, produk ini baru dipasarkan di lingkungan kampus. Harganya dijual mulai Rp7.500 untuk kemasan kecil dan Rp9.000 untuk kemasan besar. Selain murah, aroma pengharum Mijel diklaim mampu bertahan hingga 30 hari. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Setelah kalian menyimak video tentang pemanfaatan jelantah atau minyak sisa penggorengan, kemudian dimanfaatkan untuk menjadi pengharum ruangan. Nah, di sini termasuk salah satu bentuk literasi sains, di mana masyarakat bisa memanfaatkan sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Nah, apa sih literasi sains itu sebenarnya? Literasi sains adalah penghargaan pada ilmu pengetahuan dengan cara meningkatkan komponen-komponen belajar di dalam diri agar kita bisa memberi kontribusi pada lingkungan sosial. Hal yang harus kalian bawahi adalah kontribusi untuk lingkungan sosialnya. Nah, apabila sudah ada kontribusi dari diri kalian untuk lingkungan sosial kalian, yang paling terkecil adalah untuk lingkungan rumah, berarti kalian sudah melaksanakan literasi sains. Apa saja jenis kontribusinya? Nanti akan Bu Ros sebutkan. Sebelumnya Bu Ros akan menjelaskan dulu sebenarnya apa sih dimensi antara IPA dan literasi sains. Nah, di sini sudah Bu Ros jelaskan bahwa IPA adalah ilmu yang dipelajari sebagai bekal untuk menerapkan literasi sains. Ingat ya, IPA itu adalah konsep ilmunya, sedangkan untuk literasi sains adalah penerapan ilmu IPA-nya. Jadi, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana apabila kalian belum paham tentang pelajaran IPA, maka kalian tentu tidak akan bisa menerapkan literasi sains di dalam kehidupan kalian. Karena tidak ada konsep dasarnya, tidak ada ilmu dasar yang kalian pahami untuk menerapkannya. Selanjutnya, Bu Ros akan menyebutkan komponen-komponen proses literasi sains. Jadi ketika kalian mempelajari tentang literasi sains, maka harus ada urutan-urutan ataupun prosedur yang harus kalian lakukan agar kalian bisa menerapkan literasi sains dengan sangat baik. Yang pertama adalah mengenal pertanyaan ilmiah.
Jadi kalian harus bisa mengenali dulu tentang seperti apa sih masalah yang ada di sekitar kalian, terus kemudian bisa kalian jawab dengan pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Kemudian mengidentifikasi bukti, misalnya tentang jelantah tadi, apakah memang benar jelantah menjadi salah satu sampah yang memang benar-benar mengganggu kehidupan manusia, benar-benar membuat pencemaran, baik pencemaran air, pencemaran tanah, ataupun yang lainnya. Nah, kalian harus menemukan buktinya dulu seperti apa. Kemudian setelah kalian menemukan bukti, kalian tarik kesimpulan, apakah benar jelantah bisa menyebabkan pencemaran lingkungan? Kalau benar, maka selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mengomunikasikan kesimpulan. Jadi, mengomunikasikan kesimpulan ini kalian harus menyampaikan penelitian yang sudah kalian lakukan kepada orang-orang terdekat kalian, misalnya kepada bapak ibu kalian ataupun kepada lingkungan masyarakat, agar nanti berarti yang terakhir ini kalian bisa mendemonstrasikan pemahaman konsep IPA yang sudah kalian dapatkan. Jadi setelah kalian mengomunikasikan, maka yang harus dilakukan adalah harus kalian actionkan. Kalian harus langsung melakukan rencana yang sudah kalian buat. Misalnya tentang jelantah tadi, ketika kalian sudah tahu bahwa jelantah adalah salah satu bentuk pencemaran lingkungan, pencemaran air yang sangat berbahaya sekali, maka kalian berpikir untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya, selain ada pemanfaatan jelantah, maka ada juga salah satu caranya untuk penerapan literasi sains adalah dengan mengolah sampah. Sampah bisa kalian bagi menjadi sampah organik, anorganik, kemudian bisa kalian bagi kembali menjadi sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang, hingga kemudian sampah yang bisa kalian daur ulang bisa kalian manfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Untuk selanjutnya adalah penghematan listrik. Nah, dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini atau dengan proses belajar dari rumah, tentu penggunaan listrik di rumah akan menjadi semakin bertambah banyak karena aktivitas kalian 24 jam berada di rumah. Nah, untuk mengantisipasi pembengkakan pajak listrik, maka kalian bisa dengan cara menghitung seberapa besar daya dari lampu ataupun daya dari alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian. Selanjutnya, membuat makanan dari pewarna alami. Nah, ini kita akan belajar tentang biologi ya. Berarti jenis-jenis bahan makanan apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk membuat pewarna alami. Misalnya dengan warna hijau kita bisa memakai pandan. Nah, ketika pandan itu menghasilkan warna hijau dan bisa kita pakai untuk kita manfaatkan pada proses pembuatan kue, maka kita harus berpikir lagi nih, kandungan apa yang ada di dalam pandan sehingga bisa menghasilkan warna hijau. Itu termasuk salah satu literasi sains juga. Selanjutnya adalah menanam tanaman hidroponik. Apabila biasanya kita menanam tanaman dengan media tanah, maka ketika kita mencoba untuk menanam dengan media hidroponik, maka kita harus berpikir ulang bagaimana caranya agar tanaman kita bisa tumbuh subur dengan media air. Bagaimana sistemnya, apa saja yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan literasi sains yang bisa kalian terapkan di rumah. Oke anak-anak, itu saja dari Bu Ros. Semoga kalian paham dan semoga setelah ini kalian bisa menerapkan literasi sains di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan semoga kalian tetap bahagia di rumah, tetap semangat belajar. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.